Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmawati Maulana Usman dengan stambuk F1C1190029 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo akan menjelaskan terkait materi hormon sebagai salah satu pemenuhan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu untuk mata kuliah Biokimia 1, Dr. Prima Endang Susilowati MSI. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas materi terkait hormon, di mana ada 3 topik yang akan saya bahas, yakni hormon dan penggolongannya, yang kedua hormon pada manusia atau hewan, dan juga hormon pada tumbuhan. Yang pertama adalah hormon dan penggolongannya, di mana hormon merupakan salah satu komponen dalam makhluk hidup yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang menggerakkan, di mana hormon ini merupakan pembawa pesan kimiawi antara sel atau antar kelompok sel. Dalam hormon sendiri ini dimiliki oleh semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan yang dapat memproduksi hormon. Hormon beredar di dalam sirkulasi darah khususnya pada makhluk hidup seperti manusia dan juga hewan, dan juga cairan sel untuk mencari sel target. Ketika hormon menemukan sel target ini, maka hormon akan mengikat protein sebagai reseptornya dan mengirimkan sinyalnya dalam bentuk reseptor protein. Reseptor protein ini akan menerima sinyal tersebut dan bereaksi baik dengan mempengaruhi ekspresi genetik sel atau mengubah aktivitas protein. Lanjut, di mana untuk hormon sendiri ini dapat terlihat pada gambar, ada mekanismenya ketika signal atau sinyal yang molekul sinyal tadi diterima oleh G protein sebagai reseptor, kemudian dibentuk menjadi GTP dalam bentuk aktivasi dengan alfa subunit dan diaktifasi dengan fosfolipid C beta. Mekanisme ini terus berlanjut sehingga diperoleh lumen dari endoplasma retikulum dengan kandungan kalsium 2+ sebagai molekul pembuka. Kemudian penggolongan hormon, di mana terbagi menjadi 4, yakni golongan steroid, golongan eikosanoid, golongan amina, golongan peptida atau protein. Seperti pada gambar, kalau secara umum terbagi menjadi 3, namun saya akan membahasnya dalam 4 pengelompokan. Yang pertama adalah golongan steroid. Golongan steroid sendiri merupakan golongan hormon yang dikelompokkan menurut reseptor yang diikat, yakni terbagi menjadi glukokortikoid, kemudian mineralokortikoid, androgen, estrogen, dan progestagen. Bentuk dari golongan hormon steroid berupa lipid, bukan peptida, dan mempunyai kurir khusus membentuk globulin. Hormon steroid sendiri ini biasanya bersifat katabolisme. Untuk salah satu contoh dari golongan hormon steroid yakni hormon glukokortikoid, yakni golongan hormon steroid yang memiliki 21 atom karbon dengan fungsi utama untuk meningkatkan gluconeogenesis. Hormon ini terdapat pada manusia dengan kortisol yang dihasilkan pada zona vasikulata atau zona glomerulosa. Hormon ini mengaktifasi konversi protein menjadi glukosa melalui lintasan gluconeogenesis dalam hati dan menstimulasi konversi lebih lanjut untuk pembentukan glikogen. Hormon glukokortikoid dalam rumus strukturnya terdiri atas 4 senyawa benzen dan diikat oleh beberapa gus hidroksi dan juga keton. Selanjutnya adalah golongan eikosanoid. Untuk golongan hormon ini dikhususkan untuk molekul pesinyalan atau golongan hormon yang dibuat oleh oksidasi enzimatik. Golongan hormon ini mencakup prostanoid, prostaglandin, prostasiklin, tromboksan, dan leukotriene. Golongan eikosanoid atau golongan hormon eikosanoid memiliki substrat berupa asam arachidonat
yang digunakan untuk sintesis berbagai eikosanoid pada manusia. Prekursor asam arasidonat ditemukan dalam membran lipid yang dilepaskan sebagai respon dari berbagai rangsangan melalui kerja dan berbagai fosfolipase, baik fosfolipase model A maupun C dalam lipase digliserida. Untuk golongan eikosanoid sendiri disintesis oleh leukotriene dengan katalis lipoksigenase. Contoh dari salah satu golongan eikosanoid ini adalah prostaglandin. Seperti pada gambar yang tertera pada slide, prostaglandin ini adalah suatu zat yang terbentuk atau hormon yang terbentuk dari lemak yang berawal dari asam lemak dan secara struktural terdiri dari 20 atom karbon dan 5 cincin karbon dan yang terikat pada salah satu struktur benzen. Secara garis besar, golongan hormon ini diperantari adanya mediator utama dalam proses kontraksi dan juga relaksasi otot polos pada manusia. Salah satunya adalah untuk hormon prostaglandin dengan model F berikut. Baik, selanjutnya adalah materi tentang hormon golongan amina. Untuk golongan hormon ini sendiri merupakan molekul hormon yang paling sederhana. Hormon untuk golongan amina berasal dari tirosin. Golongan ini memiliki dua kelompok hormon yang berasal dari tirosin, yakni hormon-hormon dalam kelenjar tiroid dan juga medula adrenal yang dibentuk oleh aksi enzim-enzim yang berada pada kompartemen sitoplasmik pada sel kelenjar. Hormon pada golongan amina terjadi atau disekresi ketika amina dipisahkan dari tiroglobulin dan hormon berbentuk bebas sekresi dalam aliran darah. Hormon ini setelah memasuki peredaran darah kebanyakan berkombinasi dengan protein plasma, khususnya tiroksin binding atau ikatan tiroksin dari globulin yang perlahan-lahan melepas hormon ke jaringan target. Contoh dari golongan amina yakni hormon katekolamin, termasuk dalam sekelompok hormon yang serupa dilepaskan ke aliran darah sebagai respon terhadap stres fisik atau emosional. Golongan hormon katekolamin ini biasanya dilakukan tes fisik atau pemeriksaan dengan mengukur jumlah hormon ini yang terkandung dalam urin. Untuk katekolamin sendiri ini diperoleh dari istilah bahasa Inggris atau katekolamin yang digunakan untuk merujuk pada sekelompok hormon yang memiliki gugus katekol. Gugus katekol sendiri merupakan gugus yang tersusun atas senyawa benzen dengan dua gugus hidroksi yang terikat pada atom nomor C dan juga atom nomor C2, C1 dan juga C2. Ada 3 contoh golongan senyawa hormon katekolamin, yakni adrenalin, hormon noradrenalin, dan hormon dopamin. Golongan hormon yang ketiga adalah golongan hormon peptida atau protein. Golongan hormon ini bersifat larut dalam air atau hidrofilik dan dapat disintesis dari retikulum endoplasma granular. Golongan hormon peptida pada sel endokrin dimulai dari prekursor hormon yang belum mempunyai aktivitas biologis sebagai hormon, kemudian menjadi prohormon dan dibawa ke aparatus Golgi atau badan Golgi yang kemudian dikemas dalam vesikel sekretorik yang pada akhirnya akan disimpan dalam sitoplasma atau cairan dalam sel dan dikeluarkan dengan cara eksositosis sebagai hormon golongan peptida. Hormon golongan peptida berstruktur polipeptida atau tersusun dari protein yang umumnya disimpan dalam vesikel sekretori dan dibebaskan secara eksositosis jika dibutuhkan. Pada umumnya polipeptida dengan 100 atau lebih dari asam amino atau protein akan dapat menyusun suatu hormon pada golongan peptida. Salah satu contoh dari golongan peptida ini adalah glukagon yang merupakan hormon
bekerja secara antagonis atau berlawanan dengan mekanisme kerja dari hormon insulin, yakni hormon ini yang disekresi pada saat kadar gula darah dalam darah rendah, di mana pada prinsipnya hormon ini menaikkan kadar gula di dalam darah dan diproduksi oleh sel alfa dari pankreas. Struktur dari hormon glukagon sendiri terdiri dari 29 asam amino sebagai berikut. Baik, kita akan melangkah pada pembahasan yang kedua, yakni hormon pada manusia atau hewan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hormon yang dimiliki manusia dan hewan, produksi dari hormon tersebut, dan mekanisme kerja dari hormon tersebut. Jadi, untuk contoh pada hormon manusia sendiri, saya mengambil hormon aldosteron. Hormon aldosteron adalah merupakan hormon yang diproduksi di bagian luar atau korteks dari kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Hormon ini tergolong ke dalam hormon steroid, di mana hormon yang memainkan peranan penting dalam pengaturan tekanan darah, terutama dengan bekerja pada organ-organ seperti ginjal dan usus besar untuk meningkatkan jumlah garam natrium dalam tubuh. Hormon ini juga menyebabkan air yang diserap kembali oleh tubuh bersama dengan natrium juga akan dilepaskan kembali dan meningkatkan volume darah juga tekanan darah. Hormon aldosteron ini pada sistem dasarnya sendiri terjadi stimulasi sekresi aldosteron secara dalam kawasan korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peran penting pada ginjal yang mengurangi ekskresi NaCl atau natrium klorida dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Kemudian saya akan membahas juga hormon pada tumbuhan, mekanisme penjelasannya serupa dengan hormon pada hewan ataupun manusia. Jadi saya akan mengambil judul hormon giberelin. Hormon giberelin ini adalah hormon yang dapat membantu tumbuhan dapat tumbuh dengan cepat karena dapat mendorong pembentukan biji, buah, dan juga bunga, juga dapat mendorong pemanjangan pada batang tumbuhan. Sumber dari hormon giberelin ini sendiri diperoleh secara alami dalam tumbuhan, yakni dari dalam daun dan juga buah. Peran utama dari hormon giberelin yakni proses pemanjangan sel yang berpengaruh langsung terhadap auksin. Hormon giberelin dalam mekanisme kerjanya yakni hormon sangat berpengaruh pada konsentrasi kadar auksin yang terjadi melalui pembentukan enzim proteolik yang melepaskan asam amino triptofan ketika proses pembentukan auksin, sehingga akan meningkatkan kadar auksin pada tumbuhan yang merangsang pembentukan polihidroksi asam sinamat. Hormon giberelin kemudian dapat memacu terbentuknya enzim alfa amilase yang akan menghidrolisis pati sehingga kadar gula dalam sel akan naik dan mengakibatkan air akan lebih banyak masuk sehingga proses pemanjangan sel terjadi. Baik, mungkin itu saja terkait materi untuk hormon pada makhluk hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.